dalam bahaya. Jika saya tahu bahwa Anda akan menyakiti adik saya Cuyu, menjebaknya dan tidak menunjukkan penyesalan, awalnya saya seharusnya tidak mengeluarkan Anda dari penjara atau menyelamatkan hidupmu. Kalau begitu ku kembalikan hidupku padamu. Mulai hari ini, aku tidak lagi menganggapmu sebagai saudara. Keluar. Semakin jauh kau pergi semakin baik. Keluarga ini tidak menginginkanmu lagi. Kamu sudah bangun. Cedera jatuhmu. Tidak serius. Namun kami menemukan bahwa kamu memiliki penyakit mental yang sangat serius, yaitu skizofrenia. Setelah terkena stimulasi eksternal yang intens, itu akan terpicu sakit jiwa. Ini terjadi di kehidupan sebelumnya. Ketika Cuyu menjebakku karena mendorongnya jatuh, Ciuhan yang tidak mengerti mengapa memukul kepalaku. Pada hari aku masuk rumah sakit, aku terlahir kembali. Dokter, serangan skizofrenia. Konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya? Setelah terpicu, perilaku menjadi tidak terkendali dan bahkan dapat membahayakan kerabat di dekatnya, menyebabkan tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Kesedihan yang dibawa oleh balas dendam juga tidak dapat diperbaikikan. Mungkin aku harus mencoba memaafkan mereka. Mungkin mereka hanya ditipu oleh Cuyu. Menyakitiku bukanlah niat awal mereka. Kalau begitu aku akan memberi mereka satu kesempatan lagi. Mungkin kali ini akan berbeda. Lebih dari 20 tahun hidup bersama siang dan malam. Pasti ada kasih sayang yang tulus di sana kan? Selama aku memperlakukan mereka dengan tulus, mereka pasti akan membalas ketulusan. Bersikaplah lembut. Aku adalah tunangan kakakmu Cuming. Jika kau melakukan ini, bagaimana kau bisa menghadapinya? Suara itu adalah Si Wei. 3 hari kemudian adalah kompetisi Raja Langit. Aku akan menggunakan lagunya untuk menjadi Raja Langit yang baru. Aku akan memberikan wanita yang paling dicintainya kehidupan terbaik. Aku masih merasa tidak pantas untuknya. Keberadaanku bersamanya hanya untukmu dan lagunya adalah untukmu. Kau bilang, setelah kau menjadi Raja Langit, kau akan mempromosikan debutku. Lin Si Wei. Jadi kamu bersamaku. Hanya berpura-pura. Kamu sudah merencanakan melawanku sejak awal. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Cuming. Mereka semua orang luar. Jika ibu tahu, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Ya itu benar. Aku masih punya kakak sulung dan kakak kedua. Aku masih punya ibu. Selama mereka tidak merencanakan melawanku tidak apa-apa. Aku datang ke kamarmu. Tidak akan diketahui keluargamu kan? Masalah di antara kita berdua. Kakak sulung kakak kedua dan ibu. Mereka sudah tahu tentang itu. Hari ini kakak kedua memukul Cuming dan mengirimnya ke rumah sakit. Itu hanya memberi kita kesempatan. Apa yang kupikir adalah kesalahpahaman. Ternyata adalah konspirasi yang sudah lama direncanakan. Merencanakan melawanku. Semua orang merencanakan melawanku. Keluargaku yang paling kucintai. Semua merencanakan melawanku. Kamu merencanakan melawan ciptaanku.
merencanakan melawan hidupku. Dan aku sebenarnya masih berpikir untuk memberi kalian semua satu kesempatan. Lin Siwei. Aku awalnya mengira kamu bersama. Hanya karena aku di penjara Chuyu. Aku salah. Kamu bersamaku. Hanya mencuri ciptaanku. Dari awal hingga akhir kamu hanyalah anjing Chuyu. Aku menunggumu sepanjang hari di rumah sakit. Mengapa kamu tidak datang menjemputku? Cuming. Kau benar-benar kurang disiplin. Hanya karena aku tidak menjemputmu, kau datang menakutiku seperti ini. Siapa yang mengajarimu itu? Pergi ke halaman luar dan berlutut. Tapi, adikku sayang, di luar hujan. Bukankah hujan ini sempurna? Ini seharusnya membuatmu mengingat pelajaran. Pergi, ambil vas itu, pegang di atas kepalamu, dan berlutut di halaman untuk merenung. Ketika air di vas itu penuh, barulah kau bisa kembali. Renungkan. Renungan lagi. Terakhir kali aku dihukum. Memar di lututku masih ada. Cuming, jika aku menyuruhmu berlutut, kau berlutut. Bagaimana? Apa kau tidak mendengarkan kakak sulung lagi? Membuatmu berlutut adalah untuk mendisiplinkanmu dengan lebih baik. Baiklah. Karena kamu bersikeras suruh aku berlutut pegang pot bunga. Kalau begitu aku akan pergi dan berlutut. Cuming, apakah kau gila? Aku tentu saja tidak gila. Aku lebih sadar sekarang dari sebelumnya. Cuming telah bingung secara mental beberapa hari terakhir ini. Dia memukulku pagi ini. Dia sudah mengigau. Sama sekali jangan perhatikan dia. Dia mampu melakukan apa saja. Cuming, kaulah yang mengigau sekarang. Jika kau tidak ingin berlutut, maka cepatlah kembali dan tidur. Tunggu sampai kau bangun besok pagi, lalu pergi dan berlutut. Tidur. Dengannya, dia baru saja turun dari ranjang Chuyu. Bagaimana aku bisa tidur? Bicaralah. Kapan kalian berdua bersama? Sudah berapa lama kamu mengkhianatiku? Apakah mereka sudah tahu tentang ini sejak lama? Choyu sakit, aku datang untuk merawatnya. Dia adikmu, kau tidak di rumah. Aku hanya bisa merawatnya untukmu. Kau terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan sesuatu yang akan menyakitimu? Shiwei akan menjadi calon adik iparku. Seperti ini. Jika kau tidak percaya padaku, maka bunuh saja aku dengan satu palu. Baiklah. Kamu mengatakan ini sendiri. Aku akan memuaskanmu. Berhenti. Cuming, hentikan. Souli ibu dari Cumi. Mama. Kakak sulung. Kakak kedua. Kenapa kalian semua melihatku? Apa yang terjadi? Kau mengambil bulu itu, menginginkannya mati. Adik kandungmu sendiri. Makhluk jahat. Apa kau masih punya hati nurani? Apa? Membunuh adikku. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan sesuatu yang menyakiti adikku? Kakak sulung, aku tidak tahu apa yang merasukiku barusan. Aku sama sekali tidak ingat apa yang kulakukan. Aku sungguh tidak bermaksud. Tidak tahu. Tidak ingat. Bagus. Chuyu. Tampar wajahnya. Buat dia sadar tentang apa yang sebenarnya dia lakukan. Cuming, kau memaksaku melakukan ini. Aku tidak punya pilihan selain menyerah. Jika kau masih punya hati nurani,
Kau harus berlutut dan meminta maaf sendiri. Jangan. Aku tahu itu. Jauh di lubuk hatimu kau masih peduli padaku. Hal-hal yang kulakukan itu bukanlah yang sebenarnya kau inginkan. Chuyu pasti telah menipumu. Ibu, dari kecil sampai sekarang, akulah yang membesarkan Cuming. Agar dia menjadi seperti ini sekarang. Aku menanggung tanggung jawabnya. Olah karena itu memukulnya. Biarkan aku yang melakukannya. Tepat sekali. Jika Chuyu menampar wajahnya, tangan Chuyu yang akan sakit. Kita semua akan merasa sedih. Aku membodohi diriku sendiri. Jadi di matamu, wajahku bahkan tak sepenting satu jari miliknya. Cukup kau. Chuyu adalah Raja Langit. Tangannya ditujukan untuk memegang piala. Wajahmu, bagaimana bisa dibandingkan dengan tangannya? Juga, kapan kau mengembangkan jenis kompetitif dan kebiasaan iri hati ini? Kau benar-benar sangat mengecewakanku. Kekecewaan. Yang seharusnya mengucapkan dua kata itu. Seharusnya aku bukan. Aku pasti buta. Untuk menganggap kalian semua sebagai keluarga terdekatku. Kau masih menyumpal mulutmu. Memukulmu adalah untuk membuatmu mengingat pelajaran. Apakah kau pikir kami ingin memukulmu jika bukan karena fakta bahwa margamu adalah Chu? Apakah kau pikir kami akan peduli jika kau membusuk di lumpur atau bau di jalanan? Chu Wanqin, kaulah yang tangannya menghancurkan fantasi konyol yang kumiliki tentangmu itu. Mulai sekarang, satu-satunya hubungan antara kau dan aku, kita berdua bermarga Chu. Tidak lebih. Cuming, hari ini dimaksudkan untuk memberimu pelajaran. Di masa depan, jika kau berani melakukan perbuatan keji seperti itu lagi, aku akan mematahkan kakimu. Keluar. Baiklah. Aku akan pergi. Chu Ming diusir oleh kalian semua. Selanjutnya, yang harus kalian hadapi adalah aku si gila ini. Halo Tuan Cuming, aplikasi pendaftaran kontes Jalan Raja Langit Anda telah disetujui. Mohon hadir tepat waktu. Chu Ming juga berpartisipasi dalam Raja Langit. Tapi dia pergi. Aku tidak bisa tinggal setelah mencuri lagunya. Aku sudah selesai mengemasi semua barangku. Aku akan pergi sekarang. Tolong. Pembunuhan. Kakak laki-laki. Tentang pakaian dalam adikmu. Aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku hanya datang dengan baik hati untuk menasihatimu. Mengapa kau mencoba membunuhku? Seperti yang diharapkan. Sama seperti di kehidupan sebelumnya. Kakak laki-laki tentang kau mencuri pakaian dalam kakak. Aku tidak bisa menahan diri. Aku belum memberitahu siapapun. Aku hanya datang dengan baik hati untuk menasihatimu. Mengapa kau mencoba membunuhku? Tidak. Aku tidak. Kau makhluk jahat. Cepat panggil polisi, panggil polisi. Setelah hari itu, pria sejati itu menjadi seorang gentleman sejati. Sementara aku menjadi si mesum celana dalam. Aku bahkan menerima sepasang borgol perak. Terdakwa Chu Ming melakukan tindak pidana penyerangan yang disengaja. Tuduhan itu terbukti. Dijatuhi hukuman penjara dengan waktu tertentu selama 3 tahun. Di kehidupan lalu aku punya curiga tak hilang. Tapi bagaimana dengan sekarang? Apalagi yang kalian miliki yang bisa digunakan sebagai bukti untuk menjebakku. Jika aku bilang aku tidak melakukannya, bahwa dia melukai dirinya sendiri, apakah kalian akan percaya padaku? Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau masih mencoba menyangkalnya. Kalau begitu aku akan memanggil polisi. Tangkap bajingan kecil ini. Cedera yang melibatkan pakaian dalam. Kau masih berani punya harga diri. Apa kau masih punya martabat? Satpam akan segera tiba. Tunggu saja membusuk di penjara. Cuming, yang mencuri pakaian dalam itu sebenarnya kau. Bagaimana kau bisa menjadi begitu menjijikkan? Cuming, dia hanya seorang mesum. Hari ini dia mencuri pakaian dalam. Besok dia akan melakukan hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Cuming, kau pantas mati. Apakah kalian sendiri melihatku menyakitinya? Apakah kalian sendiri melihat aku mencuri celana dalam? Hanya berdasarkan satu perkataannya. Kalian semua menyimpulkan bahwa aku melakukannya. Jika ingin menghukum pasti bisa cari salah. Apakah benar bahkan keberadaanku, napasanku, bisa kalian gunakan sebagai dasar tuduhan? Kalau bukan kau lalu siapa lagi? Mungkinkah masalah pakaian dalam ini dilakukan oleh Tuyu sendiri? Lalu kenapa bukan dia?
Cukup Cuming, jika Chuyu benar-benar melakukannya, mengapa dia akan mengangkat masalah pakaian dalam dan mengungkapkan insiden ini juga? Siapa cukup bodoh pakai pisau pada diri? Kakak laki-laki kau melukaiku. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi masalah mencuri pakaian dalam ini tidak bisa dimaafkan. Akui saja. Selama kau bersumpah untuk bertobat, ibu, dan kakak sulung dan kakak kedua, bahkan satpam, akan memperlakukanmu dengan lunak. Ini semua karena kau memecah belah. Kaulah dalang dibalik semua ini. Jangan bunuh aku salah. Ibu, kakak, selamatkan aku. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Apakah kau masih punya kemanusiaan? Dia sudah seperti ini, dan kau masih ingin memukulnya. Kemanusiaan. Ketika kau menghukumku lagi dan lagi, memaksaku berlutut di tengah hujan. Di mana kemanusiaanmu saat itu? Ketika tamparanmu berulang kali mengenai wajahku. Di mana kemanusiaanmu saat itu? Bagaimana bisa kata kemanusiaan itu hanya digunakan untuk mengekangku? Ini keterlaluan. Kalau aku tidak memberinya pelajaran hari ini, tatanan keluarga ini akan terbalik. Kau bajingan. Akan memukulku sampai mati lagi. Sayang sekali. Aku bukan lagi Chumin yang berada di bawah belas kasihanmu. Mama. Tahukah kau? Jika kau memukulkan tongkat ini, yang kau hancurkan adalah sedikit kasih sayang yang tersisa itu. Tapi sekali lagi, sedikit milik kita itu, kasih sayang yang tidak berarti bagimu. Itu tidak penting. Kalau begitu, biarkan saja hancur. Biarkan saja hancur sepenuhnya. Orang gila. Kau orang gila. Aku tidak menyembunyikan apapun, aku hanya orang gila. Ada apa? Cuming pasti ada di sini. Kami menerima laporan. Seseorang diduga melakukan penganiayaan yang disengaja. Yang mana Cuming? Mohon ikut kami untuk penyelidikan. Itu dia. Orang yang melukai orang dengan pisau. Dia masih itu. Orang gila mesum obses pakaian dalam. Karena dia bisa melakukan hal semacam ini. Mungkin suatu hari, dia akan melakukan sesuatu yang lebih keterlaluan. Cepat tangkap dia, Cuming. Kau benar-benar terlalu mengecewakan kami. Meskipun kau adalah adikku, aku tidak akan melindungimu. Tolong tangani dia sesuai hukum. Mencuri pakaian dalam dan melukai orang lain. Sepertinya dia memiliki gangguan kepribadian antisosial. Dia memang bahaya keamanan. Mohon ikut kami. Kalian tidak bisa menangkapku. Aku adalah pasien psikiatri. Anggota kelompok rentan. Yang dilindungi oleh hukum. Sakit jiwa. Tidak heran, ketika dia mencoba membunuhku barusan, tidak ada sedikit pun keraguan. Tapi kau membiarkanku terluka bukan? Siapa yang menyuruhku menjadi hanya seorang anak angkat yang tidak berharga? Tapi kau tidak bisa melukai lagi, ibu dan kakak. Tolong bawa dia pergi. Karena dia adalah pasien psikiatri, Anda harus menghubungi rumah sakit jiwa. Pasien psikiatri apa? Itu semua konspirasinya. Dia hanya ingin menggunakan poin ini untuk lolos dari sanksi hukum. Tidak mungkin, mereka anak baptis Chuyu, menyakiti kesayanganku. Dia ingin lolos dari hukuman. Aku akan meminta dokter datang sebentar lagi, untuk jelas bahwa dia tak sakit jiwa. Kita harus mengirimnya ke penjara. Halo. Nomor telepon rumah sakit jiwa Jiangcheng. The film was translated and narrated Kamu sedang by berjalan di Media. Gang Sapi. Dan kamu bertemu dua wanita cantik mengenakan stocking yang terjatuh. Apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Aku ingin mengambil stocking mereka. Lapas. Ini
Mencuri stocking di rumah sudah tidak cukup untuk memuaskan fetish vulgarnya. Sekarang dia bahkan mulai bermimpi tentang melepas stocking orang lain. Cuming, kau benar-benar membuat kami, keluarga Chu, kehilangan muka karena dirimu. Pikiran semacam ini termasuk dalam lingkup orang normal, pemikiran. Sekarang sepertinya dia tidak terlihat seperti pasien psikiatri. Dokter sudah membuktikannya. Dia sering berbicara ngawur dan bertingkah gila. Cepat tangkap dia. Tidak. Memiliki pemikiran orang normal tidak berarti tidak ada penyakit mental. Setelah kamu menelanjangi stockingnya, apa yang ingin kamu lakukan pada mereka? Aku ingin. Sangat tidak tahan untuk dilihat. Keluarga Chu kita. Bagaimana bisa menghasilkan orang yang begitu tercela? Tidak. Ini adalah reaksi fisik yang normal bagi seorang pria. Setelah kamu menelanjangi mereka, apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Aku ingin mengambil karat gelang di dalam stocking itu dan menariknya keluar. Membuat ketapel dan menambah kartu keluarga Anda. Ini adalah kasus tipikal skizofrenia disertai tawa destruktif. Gejalanya sudah sangat jelas. Dia benar-benar sakit jiwa. Karena dia sudah didiagnosis sebagai sakit jiwa, bukankah kita harus membawanya ke rumah sakit jiwa untuk perawatan tertutup? Jika di antara kalian ada yang mau jadi wali Cuming di luar rumah sakit, dia tidak perlu pergi ke rumah sakit jiwa. Apa? Rumah sakit jiwa apa? Aku tidak akan pergi ke tempat seperti itu, Mama. Kakak sulung, aku bisa mengendalikan diriku dengan baik. Cuming, bisakah kamu berhenti bersikap egois? Jika kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri, apakah celana dalam kakak masih akan hilang? Aku akan berdarah. Tidak masalah jika tanganmu berlumuran darahku. Tapi bagaimana jika suatu hari tanganmu berlumuran darah ibu dan kakak? Siapa yang bisa kamu hadapi saat itu? Darah. Sejujurnya, siapa yang mencuri pakaian dalam? Lihat itu, dia sudah gila lagi. Dia kambuh lagi. Cepat tangkap dia, kalau tidak dia akan membunuh seseorang. Sepertinya perlu untuk membatasi dia secara paksa di rumah sakit jiwa. Lepaskan aku. Kalian semua bersikeras bahwa itu adalah seseorang dari pihak kita. Belati itu ada di sana. Ambil dan uji. Lihat, apakah ada sidik jariku di sana. Dan kau. Kalian semua bilang aku cabul. Baiklah. Aku akan menunjukkan kepada kalian semua siapa yang memiliki pakaian dalammu. Cuming, kamu. Ini adalah sepasang stocking yang baru kubeli. Chuyu, kau. Chuyu, aku tidak menyangka bahwa diam-diam kau cukup seksi. Aku tidak memakai ini sendiri. Jangan terburu-buru. Ada lagi. Ibu, kakak sulung. Ini pasti Cuming memanfaatkan aku tidur untuk menjebakku dan memakaikannya padaku. Menurut fakta, semuanya dipakai olehmu. Kau memfitnah Cuming. Aku mengakuinya. Celana dalam itu memisahkanmu dan diriku. Semuanya aku yang menjebaknya. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tahu dia sakit jiwa. Aku takut dia akan kehilangan kendali dan melukai kalian semua. Jadi aku hanya bisa menggunakan cara seperti ini untuk menyakiti diriku sendiri, untuk membuatnya menjauh darimu. Chuyu, kenapa tidak kau katakan lebih awal? Aku tahu itu. Pasti ada alasan kau melakukan ini. Chuyu, kau terlalu bodoh. Demi keluarga ini, kau benar-benar mengorbankan dirimu sampai sejauh ini. Mengenai masalah ini, kami tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Bagaimanapun juga, kaulah yang benar-benar berkontribusi paling banyak untuk keluarga ini. Petugas keamanan, kami tidak akan menuntut pertanggungjawabannya. Orang yang dijebak
adalah Chu Mingkan. Selama dia menyetujui penyelesaian, kami bisa berhenti mengejar masalah ini. Kakak, jika aku benar-benar masuk penjara, betapa sedihnya ibu dan kakak. Apakah kamu benar-benar tega melihat mereka menangisiku? Cuming, Chuyu sempat bingung. Ketika dia melakukan ini, dia takut penyakit ayahmu akan membahayakan kami. Itulah sebabnya dia bertindak. Jika kita bicara tentang kesalahan, fakta bahwa kau memiliki penyakit mental, namun tidak memberitahu kami, bukankah kau juga bersalah? Kami semua bisa memaafkanmu. Mengapa kau tidak bisa memaafkannya? Memaafkan. Baiklah. Chuyu telah sangat khawatir. Untuk keluarga ini. Hak apa yang kumiliki untuk tidak memaafkannya? Karena kalian telah mencapai penyelesaian, maka masalah ini berakhir di sini. Dokter Chen, petugas keamanan sudah pergi. Cepat kirim Cuming ke rumah sakit jiwa. Tidak ada di antara kita yang bersedia menjadi wali rawat jalan. Benar lihat dia, kadang gila, kadang baik-baik saja. Jika suatu hari dia berjalan di jalan dan menangkap seseorang, bukankah seluruh keluarga kita akan menanggung akibatnya juga? Jika kita tidak menguatkan hati dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa, dia akan melukai orang lain dan dirinya sendiri di masa depan. Kau tidak tega membiarkan Chuyu masuk penjara, namun kau tega mengirimku ke rumah sakit jiwa. Ini yang kau sebut perlakukan semua setara. Cuming, setelah kegilaanmu sembuh, kakakmu akan segera membawamu pulang. Kita masih anggota keluarga terdekat. Keluarga. Itu juga tergantung jenisnya, bukan? Satu jenis disebut Cuming, dan jenis lainnya disebut Chuyu. Baiklah, karena itu masalahnya. Besok pagi-pagi, institusi kami akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Besok adalah kontes Jalan Raja Langit. Cuming, kamu sudah dikurung di rumah sakit jiwa. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersaing sekarang. Lagu-lagu hit yang kamu ciptakan itu ditakdirkan untuk membuka jalan bagi Jalan Raja Langitku. Selamat datang di Malam Penobatan Kontes Raja Langit. Malam ini kemuliaan dan puncak bertabrakan di sini. Siapa yang akan dinobatkan sebagai raja? Siapa akan sedih tinggalkan panggung? Setelah babak penyisihan kompetisi, di tengah sorak-sorai penonton, kontestan yang paling dielu-elukan Chuyu sudah siap untuk merebut gelar juara. Bagus, 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 bagus. bagus. Tapi masih ada satu kontestan lagi. Pada awal pendaftaran, dia membuat pernyataan berani bahwa kejuaraan itu miliknya dan bukan milik orang lain. Namun dia belum juga muncul. Mungkin. Apakah itu tekanan mahkota yang telah mengintimidasi dia? Atau dia sudah lama berada dalam bayang-bayang, bersiap untuk memberikan semua orang kejutan yang fatal? Bayangan. Dia seharusnya memang ada di sini. Tempat di mana cahaya tidak bisa terlihat. Cuming, kau fokus saja pada perawatanmu. Setelah kau sembuh, aku pasti akan segera menjemputmu. Tidak perlu. Aku tidak akan pernah kembali lagi. The film was translated and narrated by M Media. Kami akhirnya berhasil mengirim dewa wabah ini pergi. 2 hari terakhir ini membuatku benar-benar neurotik. Aku butuh tidur nyenyak. Konser Chuyu akan segera dimulai. Ini semua salah Cuming. Kakak, ayo cepat ke sana. Ibu merasa sedikit pusing. Aku akan membantunya beristirahat dulu. Kau pergi ke sana dulu. Aku akan datang mencarimu nanti. Oke. Apapun hasilnya, malam ini hanya satu orang yang bisa berdiri di puncak. Mari kita tunggu dan lihat.
Tidak buruk, mengesankan. Mengesankan. Nona Chu, kami di sini untuk menjemput Tuan Chu Ming untuk rawat inap dan pengobatan. Mohon biarkan dia keluar. Setengah jam yang lalu. Bukankah kau sudah menjemputnya? Chuyu, Chu Yu, Chuyu, Chu Yu, Chuyu. dijemput. Tapi setengah jam yang lalu, kendaraan transfer kami baru saja meninggalkan rumah sakit. Apa? Jika yang menjemputnya bukan kamu, lalu siapa orang itu? Chu Yu. Rencanamu yang sempurna telah hancur. Dokter Chen, kamu harus datang lebih awal besok. Penyakit kakakku, aku serahkan padamu. Apakah ini perusahaan penyewaan? Aku butuh mobil untuk memindahkan pasien psikiatri. Chu Yu, kau berharap kita akan bertemu lagi 10 tahun kemudian? Aku takut harus MNJ Cui akan embok. Dalam 10 menit, aku akan muncul di hadapanmu dan menghancurkan impian indahmu untuk menjadi Raja Langit. Aku mengerti. Itu bukan palsu. Itu semua konspirasi Cuming. Orang gila itu akan pergi ke konser Raja Langit. Dia ingin menghancurkan Jalan Chuyu menjadi Raja Film Langit. was translated and narrated by M Media. Angkat telepon sekarang. Chuyu, Chu Yu, Chuyu. Chuyu sedang berkompetisi. Telepon Jae. Chuyu, Chu Yu, Chu Wan-ke, telepon Hanyan. Chuyu, Chu Yu, Chuyu. Chu Yu. Halo, Hanyan. Kita semua ditipu oleh Cuming. Dia hanyalah orang gila. Jalan Chuyu menjadi Raja Langit. Cepat hentikan dia di luar lokasi kompetisi. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Cepat datang ke tempat acara lalu bicara. Sampai jumpa. Halo, Hanyan. Chuyu. Telepon Cuming.
Halo Kuming, kamu di mana? Chuyu mencuri lagu-laguku untuk bersaing memperebutkan kejuaraan. Selain pergi untuk merebut kembali apa yang menjadi milikku. Kemana lagi aku bisa pergi? Lagu-lagu itu, semuanya ditulis oleh Chuyu. Kamu adalah pasien psikiatri. Bagaimana mungkin kamu bisa menulis lagu? Kamu hanya terpelintir secara psikologis. Jadi kamu ingin naik ke panggung untuk membongkar dan menghancurkan jalannya menjadi Raja Langit. Aku mohon padamu, tolong, berhenti sekarang tolong. Mengemis padaku. Apakah itu berarti aku harus setuju? Karena kalian semua percaya lagu-lagu itu ditulis oleh Chuyu dan bahwa aku berdiri di atas panggung hanya orang gila. Baiklah, kalau begitu biarkan aku si orang gila ini di atas panggung. Lagu duka untuk kalian semua. Memainkan. Chuming, aku memberitahumu, jika kamu berani melangkah melewati pintu masuk lokasi, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Sejak saat kau memutuskan untuk melemparku ke rumah sakit jiwa, sejak saat itu, hubungan antara kita sudah terputus. Chuming. Sopir cepat, ada 3 menit tersisa. Kita harus bergegas ke lokasi. Lagu ini memiliki perasaan yang luar biasa. Saat ini sepertinya ada harapan besar untuk memenangkan kejuaraan. Memang benar, lagu Chuyu melampaui setiap penyanyi sebelumnya. Tapi masih ada satu penyanyi yang belum muncul. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan mereka sebenarnya. Saya mendengar pembawa acara mengatakan, waktu pendaftaran sudah lama berlalu. Penyanyi bernama Chuming itu masih belum tiba. Jika Chuyu selesai tampil dan Chuming masih belum muncul, maka dia akan dianggap kalah. Maka gelar juara secara alami akan menjadi milik Chuyu. The film was translated and narrated by M Media. Lebih cepat, ayo cepat. 1 menit tersisa. Chuyu mengangkat mahkota Raja Langit jika dia bisa membawa film televisi dan musik, sumber daya tingkat atas dari 3 industri, ke keluarga Chu. Aku juga bisa menjadi Ratu Langit. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kamu memutus jalan Chuyu menuju Raja Langit, atau memutus jalanku menuju Ratu Langit. Jalan menuju Raja Langitku. Kau tidak akan pergi. Chuming, aku harus menghentikanmu. Aku pasti bisa menghentikanmu. Bagus.
Bagus. Bagus. Bagus. Apakah orang yang absen itu Cuming? Dia tidak akan bisa datang. Chuyu ditakdirkan untuk menjadi Raja Langit hari ini. Pasti, Cuming hanyalah seorang pengecut tak bertulang. Dia pasti ketakutan dan melarikan diri. Untungnya aku cukup cerdik untuk menyerah padanya lebih awal dan memilih Chuyu sebagai pacarku. Baru saat itu aku bisa temani Chuyu berjuang dan kesempatan untuk memenangkannya. Kejuaraan Raja Langit benar-benar bijaksana. Cuming memang punya sedikit bakat menyanyi. Tapi bagaimanapun juga dia bukan penyanyi profesional. Dibandingkan denganku, masih ada jurang yang sangat besar. Ketidakhadirannya, aku bisa mengerti. Lagi pula tidak ada yang mau di panggung sebesar itu kehilangan muka sepenuhnya. Terima kasih atas penampilan Chuyu yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita sambut penyanyi terakhir kontes jalan Raja Langit tahun ini, Cuming. Sejauh yang aku tahu, Cuming dia tidak bisa datang. Menurut peraturan, dia sudah dieliminasi. Deliminasi. Sampah seperti Chuyu yang seharusnya deliminasi. Itu benar. Menurut peraturan, jika Cuming tidak dapat naik panggung tepat waktu, maka itu dianggap gugur. Berdasarkan skor keseluruhan saat ini, kejuaraan akan menjadi milik Chuyu. Meskipun aku sangat ingin dengan Cuming bersaing secara adil, tapi karena dia sudah pergi, kehormatan besar menjadi Raja Langit ini benar-benar membuatku merasa tidak pantas. Tapi aturan tetaplah aturan. Aku hanya bisa dengan enggan menerimanya. Aku meminta kedua Raja Langit untuk menyerahkan penghargaan kepadaku. Di mana Cuming? Apakah Cuming sudah sampai? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Cuming ada di sini? Kami melihatnya pagi ini. Sudah dalam perjalanan ke rumah sakit jiwa. Itu tidak benar. Kita semua ditipu olehnya. Sepertinya. Kontestan kita Chuyu sedikit terlalu bersemangat. Setelah penantian gigih kami, kontestan kita Cuming, meskipun sempat menarik diri telah tiba. Mari kita gunakan tepuk tangan dan sorakan untuk menyambut Cuming. 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 Tidak mungkin. Cuming tidak mungkin ada di sini. Cuming tidak ada di sini. Lalu siapa aku? Tidak mungkin. Kamu jelas sudah pergi ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Mereka tidak akan menerimaku. Maafku. Aku tidak memberitahumu sebelumnya kali ini. Lain kali pasti. Tapi barusan panitia penyelenggara sudah memutuskan untuk memberikan piala Raja Langit kepada Chuyu. Berikan padanya hanya orisinalitas yang membuat seseorang layak memenangkan kejuaraan. Chuyu. Beranikah kau mengakui bahwa lagumu diambil olehmu dariku? Cuming. Berhenti bicara omong kosong. Lagu hit yang aku ciptakan sendiri. Mengapa kamu harus meremehkannya? Berbicara membutuhkan bukti. Tidak masalah. Kau menyukainya. Itu hadiah untukmu. Bagaimanapun, lagu terbaik yang pernah kubuat akan selalu menjadi yang berikutnya. Menurut peraturan, sebelum hasil akhir diumumkan, setiap kontestan memiliki hak untuk bersaing secara adil. Cuming, silakan mulai penampilanmu. Penyadaran. Cuming, kamu hanyalah orang gila yang tidak kompeten. Apakah kamu benar-benar menyadarinya?
Apakah kamu benar-benar melihat dengan jelas? Cuming, apakah kamu membuat sindiran? Kapan aku pernah menjadi tak berdaya seperti anak kecil? Meninggalkanmu adalah yang aku lakukan. Pilihan yang paling tepat. Melodi mengalir. Liriknya seperti monolog, namun mengembus hati. Gaya unik ini. Saya melihatnya untuk pertama kali. Tidak buruk. Kepuasan. Jika kamu benar-benar tahu kepuasan, kamu seharusnya tidak muncul di hadapanku. The film was translated and narrated by M Media. Cuming si gila ini ingin memutus jalan Cuyu menjadi Raja Langit. Dia berharap hari ini, bahkan jika itu, kita harus membawanya dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Diriku sendiri, aku melihat dengan sangat jelas. Hanya cinta Cuyu adalah kebahagiaan mewah yang aku inginkan. Milikmu, aku sama sekali tidak peduli. Bagian bait bergumam seperti monolog. Bagian kores tiba-tiba meledak, menyanyikan semacam rasa sakit yang mendalam di jiwa. Ini terlalu menular. Raja Langit, Raja Langit. Raja Langit. Ini sangat bagus. Aku hampir menangis mendengarnya. Melodi emas. Benar-benar melodi emas. Jika Cuming bukan Raja Langit, saya sama sekali tidak akan setuju. Raja Langit. Raja Langit.
Suara tulus penonton adalah hasil dari kompetisi. Cuming. Hasil ini. Apakah Anda puas? Mereka yang duduk di sini, semuanya adalah keluargaku. Aku juga ingin bertanya kepada mereka, hasil ini. Apakah kalian puas? Cuming, aku tidak tahu di mana kamu mencuri melodi emas seperti itu. Tapi meskipun kamu memenangkan trofi Raja Langit, itu juga merupakan penghinaan terhadap kata-kata Raja Langit. Kamu mengalahkan Cuyu. Jadi kenapa kamu juga benar-benar menghancurkan sedikit kasih sayang terakhir antara anggota keluarga kita? Penghinaan. Mengapa itu penghinaan bagi? Ketika Chu Ming menang. Kata-kata Raja Langit. Karena Cuming, orang yang diserang di mana-mana. Penyakit mental. Apa? Dia akan Cuming. Raja Langit dari dunia musik segera dipromosikan. Adalah pasien mental. Benar. Dokter mental saya ada di sini. Hanya ingin mengklarifikasi. Anda. Semua tertipu oleh fasad mereka yang tampak waras dan menyingkirkannya. Kau benar-benar telah bekerja keras. Jarak yang begitu jauh, berlari ke sini, hanya demi pemusnahan kerabat yang benar. Benar-benar beritikat baik. Saya adalah dokter penanggung jawab Chu Ming. Chu Ming memang menderita gangguan identitas disosiatif ringan. Kompetisi dengan jelas menetapkan bahwa peserta tidak boleh memiliki penyakit mental. Berdasarkan ini saja, Cuming tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sayang sekali, tidak ada yang bisa mengabaikan. Chu Ming, saya sangat menyesal. Tapi saya hanya bisa mengumumkan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Karena dia tidak memiliki wali eksternal. Jadi Chu Ming harus dirawat di rumah sakit. Maaf semuanya, saya harus membawa Chu Ming pergi. Chu Ming, aku tahu, kamu tidak tega berpisah dengan kemuliaan Raja Langit. Seperti ini, setelah kamu pulih, mari kita bersaing lagi. Selama kamu bisa mengalahkanku di atas panggung, aku akan menyerahkan trofi dengan kedua tangan untuk menebus penyesalanmu. Cuming, lihatlah, kapan kamu akan menjadi seperti Cuyu. Berpikiran terbuka, murah hati. Chu Wanqing. Maaf. Aku telah mengecewakanmu lagi. Kemurahan hati seperti itu. Masuk akal. Murah hati. Hidupku. Aku juga tidak bisa mempelajarinya. Cepat bawa dia pergi. Bagaimana jika dia mengamuk? Siapa yang akan bertanggung jawab? Setiap detik dia tetap di atas panggung adalah tidak bertanggung jawab terhadap penonton dan keselamatan mereka. Bawa dia pergi. Cepat bawa dia pergi. Saya tidak ingin melihatnya lagi bahkan sedetik pun. Chu Ming, saya akan mengkonfirmasi untuk terakhir kalinya. Di sini, jika ada seseorang bersedia menandatangani tanggung jawab perwalian rawat jalan, Anda tidak perlu ikut dengan saya. Jika tidak, saya akan melanjutkan dengan penegakan wajib. Hanya sekadar membutuhkan satu nama. Bisa membuktikan bahwa Chu Ming, aku juga layak menjadi orang normal. Tapi keluargaku masih pelit dengan itu. Beberapa tetes tinta. Kakak sulung. Dalam hatimu. Bukankah aku bahkan tidak sepadan beberapa tetes tinta itu? Cuming, aku minta maaf. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, aku masih bermimpi bodoh. Sungguh konyol. Rumah sakit jiwa. Aku akan pergi. Setidaknya orang-orang gila di sana tidak akan berpura-pura menjadi orangku dan menusukku dari belakang. Karena itu masalahnya. Mari kita pergi. Kendaraan kami ada di luar. Tunggu. Wali rawat jalan Cuming. Ye Jinghong, Ketua Ye Entertainment. Aku, Ye Jinghong, akan menjabat sebagai itu. Ketua Ye Entertainment, Yi Jinghong, salah satu sponsor kompetisi ini, agar dia menjamin Chu Ming. Sekarang ini luar biasa. Ketua Yi. Cuming,
adalah anggota keluarga Chu saya. Orang luar seperti Anda untuk menjadi wali rawat jalan baginya. Dengan hak apa? Anggota keluarga Chu. 3 kata itu terlalu membakar. Aku tidak berani menyentuhnya. Aku tidak peduli siapa dia, selama dia bersedia menjamin aku. Aku bersedia pergi bersamanya. Sama sekali tidak. Jika Anda pergi bersamanya, semua orang akan bergosip tentang tulang punggung kita, mengatakan bahwa kita, keluarga Chu begitu besar, namun tidak bisa mentolerir Anda. Bukankah begitu? Jika kamu bisa mentolerirku, apakah aku masih akan berada di sini, berusaha dengan segala cara untuk mengirimku ke rumah sakit jiwa? Chu Ming, mengapa kamu tidak bisa memahami upaya keras kami? Kami berharap kamu segera pulih. Upaya yang melelahkan. Tapi yang kulihat adalah kamu menusuk hatiku. Aku awalnya berpikir, mereka jahat. Dan kamu masih memiliki sedikit kebaikan. Aku salah. Mereka murni jahat. Dan kamu munafik. Kasih sayang. Aku adalah kakak perempuanmu. Beraninya kamu berbicara tentangku seperti itu? The film was translated and narrated Bagus. by M Media. Pukulan yang bagus. Tamparanmu ini telah sepenuhnya memutuskan ikatan antara kamu dan aku, dan antara aku dan kalian semua. Sedikit kasih sayang terakhir. Mulai sekarang, aku Chu Ming dan kamu. Semua ikatan putus. Bahkan jika aku mati karena sakit di luar, aku tidak akan membutuhkan air matamu. Ketua Ye, ayo pergi. Selamat datang di Ye Entertainment. Anak durhaka, jika Anda berani keluar hari ini, jangan panggil saya ibu lagi. Saya punya Chuyo, 1 anak ini, dan itu sudah cukup. Jangan khawatir. Begitu aku keluar dari pintu ini hari ini, di masa depan, bahkan makamku tidak akan menghadap keluarga Chu-mu. Bibi. Ketua Ye, apa yang Anda lakukan? Tepuk tangan hari ini adalah saya mewakili seluruh staf stasiun. Berterima kasih kepada Anda. Anda adalah Chu Ming yang berhasil menyelamatkan stasiun. Apakah Anda tahu? Tepat di akhir program Anda, di menit terakhir, jumlah pendengar menembus 20 juta. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Selain mengalahkan Jiang Cheng Radio, menyelamatkan stasiun Xiyin Radio, dan pekerjaan semua orang. Saya hanya perlu mengatakan 1 angka. Dan Anda mungkin akan mengerti apa yang diwakili ini. Sebelum program Anda, jumlah pendengar tertinggi untuk stasiun kecil di Dasia adalah 17 juta. Mengenai rekor ini, sudah dipegang selama 20 tahun, dan belum ada yang bisa memecahkannya sampai sekarang. Anda Chu Ming, yang mencapainya. Biarkan saya memberitahu Anda, Chu Ming, nama Anda akan selamanya terukir dalam sejarah stasiun-stasiun kecil. Dengarkan saya. Mulai besok, produsen besar, perusahaan hiburan besar, akan mencari Anda untuk kesepakatan endorsement, dan Anda akan segera menjadi sangat dikari bintang terkaya. Chu Ming, jika itu benar-benar kamu menghadapiku, kakak perempuanmu, setelah melakukan sesuatu yang menyakitiku seperti ini, bagaimana seharusnya kamu menghadapiku? Tidak terlalu berlebihan, Kat. Mengenai kesempatan, seringkali aneh seperti ini. Baru saja, sudah ada lebih dari 20 agensi periklanan yang menelepon saya. Mereka ingin memasang iklan besok malam di program Anda. Aku ingin melihat pembawa acaramu malam ini, The film Chu was Ming. translated and Di mana narrated by dia? M Media. Kamu tidak akan memberitahuku kan? Aku akan menemukannya sendiri. Itu hanya beberapa iklan itu saja. Apa yang mereka hargai masih dampak program, bukan wajah saya ini. Biarkan saya memberitahu Anda, posisi Anda saat ini, slot waktu utama. Tarif iklannya adalah 10 juta. Ini tanpa kamu menunjukkan wajahmu. Bayangkan saja jika perusahaan ikut campur, membantumu membangun persona, mengambil alih pemotretan eksternal, dan kamu menunjukkan wajahmu. Hanya berdasarkan penampilanmu yang seperti selebriti, nilaimu
sudah dekat dan akan meningkat pesat. Saya sudah memikirkannya. Selagi popularitas Anda begitu tinggi, saya sedang mempersiapkan untuk mengadakan acara temu sapa selebriti untuk meluncurkan debut Anda. Mengenai pengaturan Ketua Y, saya terima. Namun sebelum itu, saya masih punya beberapa hal yang harus dilakukan. Saya perlu mencabut duri di hati saya. Apalagi yang harus dilakukan? Setelah malam ini, Chu Wan King, jika dia ingin mengandalkan menjadi penyiar radio untuk terkenal lagi, itu sudah tidak mungkin. Chiu Ming, aku akhirnya akan melihat wajah aslimu. Biarkan aku melihat wajahmu ini. Apakah itu yang wajah yang kubenci sampai tulang? Chu Wan King membawa itu pada dirinya sendiri. Dia telah jatuh, tapi masih ada Chu Yu, Chu Hanyan, dan Lin Siwei. Jika mereka tidak jatuh, duri di hati saya tidak akan sepenuhnya tercabut. Chu Ming, terpisah oleh pintu ini. Aku harap orang di dalam bukanlah kamu. Namun jauh di lubuk hati, aku punya firasat yang memberitahuku. Orang di dalam memang kamu. Jika itu benar-benar kamu, setelah pintu ini dibuka, antara kamu dan aku, tidak akan ada lagi ruang untuk rekonsiliasi. Kita terlambat. Orang itu sudah pergi. Saya minta maaf, saya baru di sini. Saya pergi. Sebenarnya, meluncurkan debut Anda dan orang-orang yang Anda benci jatuh dari kemuliaan. Kedua hal ini tidak bertentangan. Saya tahu seorang sutradara domestik papan atas, Bai Jing. Dia kebetulan baru-baru ini sedang mempersiapkan drama emosional tahunan besar dan saat ini sedang melakukan casting peran. Saya berencana untuk merekomendasikan Anda untuk itu. Aku belum pernah akting bisa. Mengingat kondisi industri hiburan saat ini, mereka yang tidak terlatih secara profesional seringkali memerankan peran, bahkan lebih cemerlang. Lagi pula, jika Anda tahu siapa yang bersaing dengan Anda untuk peran yang sama, saya yakin Anda mungkin tidak akan begitu kurang percaya diri sekarang. Siapa? Itu Chu Yu. Dia. Maka jika saya mendapatkan peran ini, saya harus mengamankan peran ini. Terlebih lagi, di industri hiburan saat ini, lalu lintas adalah raja. Dengan ketenaranmu dari malam ini, mengamankan peran ini bukan masalah besar. Benarkan? Meskipun Chu Yu memegang gelar Raja Langit Musik Pop, gelar miliknya itu dibandingkan dengan Anda dilebih-lebihkan. Terlalu besar. Setelah Beijing mengonfirmasi peranmu, konferensi pengumuman peran akan diadakan untuk menciptakan kehebohan. Dan kamu yang menciptakan legenda stasiun juga akan diungkapkan kepada publik. Menjadi topik paling trending hari itu, pasti kamu. Jika Anda bisa mendapatkan peran utama, maka Chu Yu hanya bisa menjadi karakter pendukung atau disisihkan dan tidak digunakan. Itu tidak hanya akan menyeretnya dari singgasananya. Itu juga akan menjadi menginjak kepalanya dengan keras. Peran ini, aku menginginkannya. Bagus. Itu hebat. Dengan ketenaran dan bakat Anda, ditambah rekomendasi kuat saya yakin sutradara Beijing pasti akan memilih Anda. Mungkin setelah ini, Anda akan menjadi nama yang dikenal luas seorang superstar. Setelah itu, saya bertanya-tanya, apakah si kecil kita? Saya tidak tahu, apakah kita masih bisa menarik perhatian Anda? Mengesampingkan segalanya, fakta bahwa Ketua Yer mampu melangkah maju di tengah kecaman luas dan menyelamatkanku dari rumah sakit jiwa. Satu hal ini sudah cukup bagiku untuk menggunakan hidupku untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, selama Ketua Yer membutuhkanku, aku tidak akan pernah menolak. Baiklah, itu sempurna. Saya akan membawa Anda bertemu sutradara B besok. Ngomong-ngomong, saya juga akan membiarkan dia melihat orang yang saya rekomendasikan kepadanya. Anda persiapkan diri dengan baik. Jangan mengecewakan saya. Baiklah. Keputusan pemilihan pemeran untuk peran ini
Sutradara Bai pasti sudah memberitahu kalian kan? Sutradara Bai meneleponku tadi malam. Dia menyuruhku untuk tidak membuat keributan. Dia akan mengumumkan hasilnya di sini malam ini. Chiu Ming. Dunia ini sempit sekali. Kita bertemu lagi. Ya. Sutradara Bai memberiku peran kecil. Memintaku ikut pengalaman. Jadi itu hanya peran kecil yang tidak penting. Aku khawatir meminta kau datang untuk mencari pengalaman. Hanyalah basa-basi. Niat sebenarnya Sutradara Bai adalah agar kau menyajikan teh dan air serta menjalankan tugas. Peran kecil. Namun dia benar-benar menganggap dirinya bintang besar. Berpakaian begitu formal. Aku yakin pakaian ini disewa. Ketika konferensi pers selesai, kau mungkin harus mengembalikannya. Belum tentu disewa. Tapi aku baru saja menyerah. Uang makan beberapa bulan itu saja. Cuming, lihatlah dirimu sekarang. Konferensi pers hari ini, kaulah sang protagonis. Dan kau menghabiskan uang makan beberapa bulan untuk membeli pakaian yang indah. Hanya demi sedikit martabat yang tidak dipedulikan orang lain. Sejak kapan kau menjadi begitu sombong? Tidak realistis, dan tidak mampu mengenali dirimu sendiri. Cuming, aku hanya datang untuk menghadiri konferensi pers. Aku mengenakan sepotong pakaian yang sedikit lebih mahal itu saja. Ada apa? Aku belum memengaruhi kalian semua kan? Bagaimana dengan kalian semua? Kalian langsung memusuhinya begitu tiba. Apakah benar dia tidak mengenali dirinya sendiri? Atau apakah kalian semua tidak mengenali diri kalian sendiri? Jika dia benar-benar mengenali dirinya sendiri, dia tidak akan duduk di sini. Lihatlah ini. Apakah kursi ini pantas dia duduki? Kursi-kursi di sini tidak ada namanya. Mengapa aku tidak bisa duduk di sini? Chiu Ming, ini adalah kurangnya pemahamanmu. Dalam pengaturan apapun, selalu ada perbedaan antara peran utama dan peran pendukung. Kursi-kursi di baris pertama ini tidak ada nama yang tertulis di atasnya. Tapi siapapun yang mengerti aturannya tahu. Ini milik pemeran utama. Seseorang yang melakukan pekerjaan serabutan sepertimu. Baris terakhir, bahkan tidak akan ada tempat duduk untukmu. Tempatmu hanya cocok untuk berdiri di dekat pintu masuk. Berdiri, karena semuanya sudah dijelaskan sejelas ini. Apakah kamu masih akan berpura-pura bodoh? Kami menasihatimu dengan baik sekarang. Berdirilah, tunggu sebentar, Sutradara Bai akan tiba. Melihatmu duduk di sini akan membuatnya marah. Jika nanti dia menemukan seseorang untuk menyeretmu keluar, kamu bahkan tidak akan bisa masuk pintu ini lagi. Tunggu sampai Sutradara Bai tiba. Lalu syarat aku keluar itu tidak akan terlambat. Hak apa yang kamu miliki untuk memberiku perintah? Benar, begitu kita memasuki tempat ini, status setiap orang sama. Tidak seorang pun boleh berpikir bahwa mereka lebih unggul dari yang lain. Jika kalian tidak tahan, kalian bisa memilih untuk pergi. Tidak ada harapan. Cuming, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Aku menyesal pernah berpikir untuk membantumu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sebaiknya kamu tidak. Kebaikanmu, bantuanmu, didasarkan pada berulang kali meremehkanku sebagai tidak berharga. Kebaikan semacam ini, bantuan semacam ini, aku tidak butuh. Lupakan saja Cuming. Jangan marah pada orang-orang yang tidak penting. Sutradara Bai dia di sini. Duduk di Baijing, sutradara drama idola. Kepada semua rekan media dan perwakilan investor, terima kasih telah menunggu konferensi pers hari ini. Awalnya seharusnya mengikuti prosedur, umumkan dulu pemeran utama wanita. Namun karena alasan tertentu, pemeran utama wanita tidak dapat hadir. Oleh karena itu hari ini, kami hanya akan mengumumkan pilihan pemeran utama pria. Semuanya, mengapa kalian tidak menebak siapa pemeran utama pria hari ini? Nanti. Siapa itu? Ya siapa? Apakah kita bahkan perlu menebak? Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Di sini, apakah ada orang kedua yang statusnya lebih tinggi dariku? Chuyu, Sutradara Bai, apakah dia meneleponmu, memberitahumu secara pribadi? Pemeran utama pria sudah ditetapkan adalah kau. Sutradara Bai memintaku untuk menghadiri konferensi pers. Dia juga bilang akan memberiku peran yang sangat penting. Bukankah ini sudah sangat jelas? Tepat sekali. Untuk hal semacam ini, bagaimana Sutradara Bai bisa bilang langsung? Bagaimana jika berita itu bocor dan semua orang tahu Chuyu adalah pemeran utama pria? Maka konferensi pers ini, bukankah akan sia-sia? Ini juga bagus. Semakin besar antisipasinya, semakin populer acara ini. Ini bahkan bisa membuat Chiu Ming mengerti bahwa meninggalkan kami berarti meninggalkan gunung besar yang bisa diandalkannya. Betapa besar kesalahan keputusan itu. Mungkin dia merasa sekarang bahwa antara dia dan kami tidak ada perbedaan yang signifikan. Tunggu sebentar saja. Ketika Chuyu di atas panggung dan dia di bawah panggung, dia akan tahu apa perbedaan antara langit dan bumi, perbedaan antara awan dan lumpur. Melihat bagaimana orang-orang picik ini menyombongkan keberhasilan mereka,
Sungguh sulit membayangkan bagaimana kamu bertahan bersama mereka selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, Chu Ming yang dulu hanya tahu bagaimana pasif menerima pelecehan mereka, sudah mati. Semuanya harap tenang. Saya yakin semuanya sudah memiliki jawabannya di hati masing-masing. Kalau begitu saya akan mengumumkan hasilnya. Mari kita lihat apakah itu kandidat yang kalian semua pikirkan. Pemeran utama pria yang kami dengan susah payah pilih sebagai adalah Chu Yu. Mengapa kamu berdiri? Saya belum mengumumkan peranmu. Cepat duduk. Jangan merusak ritme. Saya minta maaf sutradara. Meskipun saya jelas tahu, hasilnya akan sama. Saya masih sedikit terlalu bersemangat. Chu Yu, melihat betapa percaya dirinya kamu, apakah mereka mungkin sudah konfirmasi kau sebagai pemeran utama pria? Konferensi pers pengumuman peran hari ini hanyalah formalitas. Meskipun saya berbicara terus terang, itu mungkin melukai harga dirimu. Lagi pula tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Hasil yang tidak pernah bisa kamu capai telah begitu mudah jatuh padaku. Kamu pasti merasa tidak nyaman, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Siapa suruh aku begitu luar biasa? Terlalu pamer. Kamu tidak bisa menemukan orang kedua yang lebih pamer darimu di seluruh tempat ini. Sutradara, mohon umumkan hasilnya dengan cepat. Kami sudah tidak sabar untuk tahu. Baiklah. Kalau begitu saya akan mengumumkan sedikit saja dulu. Kandidat pemeran utama pria ini memiliki nama keluarga yang sama dengan Nona Chu. Mereka berdua memiliki nama keluarga Chu. Sutradara Bai memang terlalu pandai membuat kita penasaran. Mengapa dia tidak mengumumkan namaku saja? Siapa itu? Siapa itu? Nama keluarga Chu. Dengan nama keluarga Chu datang ke sini, saya belum pernah mendengar ada bintang besar. Saya juga memiliki nama keluarga Chu. Mungkinkah itu saya? Chu Ming, era kamu telah tiba. Bersiaplah untuk naik panggung. Sudah waktunya bagi semua orang untuk mengingat seseorang yang menjadi sensasi semalam di radio, yang sekarang akan mendefinisikan ulang seluruh industri hiburan. Ini kamu, Chu Ming. Karakter Chu ditulis dengan cara yang sama. Chu-ku berdiri di atas panggung. Sementara Chu-nya hanya bisa berlutut di bawah panggung. Kata-kata itu kosong. Biarkan pemeran utama pria kita berdiri sendiri. Mengapa dua orang berdiri? Apa yang terjadi? Mengapa dua orang berdiri? Siapa sebenarnya pemeran utama pria? Drama ini tidak akan memiliki dua pemeran utama pria, kan? Apa kamu tidak mendengar dengan jelas? Sutradara Bai bilang pemeran utama pria harus berdiri, bukan kamu. Sutradara Bai baru saja berkata, pemeran utama pria yang terpilih untuk drama ini bermarga Chu. Aku juga bermarga Chu. Mengapa aku tidak bisa berdiri? Chu Ming, cari perhatian juga harus pikirkan kesempatan ini. Sutradara Bai tidak akan seperti kami dan bersikap lunak kepadamu. Kalau begitu kamu harus cepat suruh Chu Yu duduk. Kalau tidak Sutradara Bai tidak akan berbaik hati padamu semua. Seperti aku. Sepertinya, mengenai kandidat pemeran utama pria, ada sedikit ketidaksepakatan. Aku menyalahkan diri karena tak beri petunjuk cukup. Tidak perlu petunjuk. Chu Ming sama sekali tidak berharga. Dia tak pantas peran kecil. Peran sepenting pemeran utama pria. Bagaimana mungkin itu dia? Selain Chu Yu di sini, siapa tanggung jawab besar? Semuanya tolong jangan salahkan Chu Ming. Bagaimanapun dia sakit jiwa. Tindakannya saat ini, kemungkinan karena pikirannya tidak jernih. Saya percaya bahwa ketika dia berpikiran jernih, dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Dia juga tidak akan membuat masalah di tempat yang serius seperti ini. Direktur tidak apa-apa. Para personel media yang terhormat sedang mengalami serangan kegilaan. Mohon anggap saja Chu Ming. Tunjukkan sedikit kelonggaran kepadanya. Dan sama sekali jangan biarkan dia mempengaruhi konferensi pers kita hari ini. Chu Ming, kami sudah mengatakan begitu banyak atas namamu. Mengapa kamu tidak mau duduk? Apakah kamu bersikeras mengubah upacara Akbar Chu Yu menjadi kekacauan total? Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Hatimu benar-benar busuk. Aku tidak gila. Aku sangat jernih. Aku tahu apa yang aku lakukan. Mengenai apa perayaan Chu Yu yang kamu sebut. Aku menyarankanmu untuk menarik kembali kata-kata itu. Karena aku berdiri. Aku berniat untuk berdiri tepat di sana. Perayaan ini diadakan untukku, Chu Ming. Chu Ming, dan kau masih bilang kau tidak gila? Aku rasa kau mengalami serangan epilepsi. Semua yang hadir hari ini
adalah taipan dari dunia investasi, atau orang-orang dari industri hiburan. Dan kau ini siapa? Sampai berani berdiri di samping sutradara Bai. Cuming, kau terus bilang putus semua hubungan dengan kami. Bisakah kamu benar-benar memutuskannya? Kamu telah membuat sutradara Bai marah, dan kami juga akan terlibat. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Kamu berharap kami berakhir tidak berarti sepertimu. Cuming, kamu benar-benar pantas mati. Cuming, aku hanya akan mengatakan ini sekali pada konferensi pers hari ini. Selain sutradara Bai, aku tidak akan mengizinkan siapapun berdiri lebih tinggi dariku. Turun sekarang. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu mendengar? Cuyu menyuruhmu turun. Aku bisa mendengarmu, tapi mengapa aku terus mendengarkanmu? Sekarang aku berdiri di sini hari ini. Aku tidak akan mundur lagi. Sutradara Bai, orang gila ini mengganggu konferensi pers. Cepat suruh keamanan menyeretnya keluar. Cuyu, kamu hanyalah seorang tokoh di industri musik. Seorang penyanyi kecil. Hak apa yang kamu miliki untuk menunjuk-nunjuk? Hanya berdasarkan ucapan yang baru saja kamu buat. Kamulah yang seharusnya diseret keluar. Apa yang kamu katakan? Seorang penyanyi kecil. Aku adalah Raja Langit. Raja Langit. Hanya seorang Raja Langit. Seorang Raja Langit sekali bermu. Jika kamu menampar industri hiburan, kamu bisa menjatuhkan banyak orang. Apa yang membuatmu sombong? Meskipun gelar Raja Langit Cuyu tidak berharga, dia tetaplah seorang Raja Langit. Tapi bagaimana denganmu? Kau bahkan tidak bisa menghasilkan karya yang layak. Namun kau berani mengejek Cuyu. Aku melihatmu. Hanyalah songgok sampah yang berdiri di tempat pembuangan sampah. Kau tidak punya apa-apa. Namun kau berani mengejek dewa di surga. Mengukur hati seorang bangsawan dengan pikiran orang rendahan. Itu menggambarkan persis orang seperti apa kamu. Mengukur hati seorang bangsawan dengan pikiran orang rendahan. Sungguh konyol. Lupakan saja. Kalau begitu hari ini, aku juga akan membiarkanmu menyaksikan. Apa artinya menjadi dewa yang berdiri di surga? Sutradara Bai, tolong umumkan pilihan untuk pemeran utama pria sekarang. Baiklah, saya tidak akan membuat kalian penasaran lagi. Pemeran utama pria untuk drama emosional besar tahun ini, jika musim semi mengasihani bunga adalah... Baiklah, karena aku diumumkan sebagai pemeran utama pria, maka akulah yang seharusnya berdiri di atas panggung. Ciuming, kamu tidak perlu turun dari panggung sekarang. Tapi setelah hasilnya diumumkan nanti, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Sutradara mohon umumkan hasilnya dengan cepat. Aku tidak tahan Cuming terus membuat masalah. Chu Wan King, aku harap setelah hasilnya diumumkan nanti, kamu masih bisa mempertahankan sikap sombong ini dan keangkuhan yang tinggi. Saya harap setelah hasilnya diumumkan, orang yang bukan pemeran utama pria akan secara otomatis mengakhiri kontrak mereka untuk drama ini. Maafkan aku Cuming, awalnya aku berencana untuk memperjuangkan peran kecil untukmu. Tapi kamu sudah keterlaluan. Harapan tipis ini dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Itu benar. Tidak bisa memainkan peran kecil. Cukup disayangkan. Drama emosional besar tahun ini. Pemeran utama pria jika musim semi mengasihani bunga adalah Cuming, pembawa acara Shein Radio yang sangat populer. Apa? Apel. Apa? Tidak, sutradara. Apa kamu salah baca? Yang berdiri di panggung ini adalah dia dan aku. Apa hubungannya itu dengan pembawa acara Shein Radio? Cuming, pembawa acara Shein Radio, bahkan tidak ada di sini. Dan apa hubungannya Shein Radio dengan pemilihan pemeran? Apa hubungannya dengan apapun? Sutradara, apakah kamu salah mengambil kartu isyarat? Cuming, pembawa acara Shein Radio. Cuming ini, jangan bilang dia hanya memiliki nama yang sama. Lagi pula, itu adalah orang yang sama. Saya tidak salah mengambil kartu, maupun salah membaca nama. Pemeran utama pria yang saya pilih adalah Cuming. Bukankah kalian semua terus-menerus bertanya, hubungan apa Cuming dengan host Shein Radio? Dengan Cuming ini? Sekarang kalian punya jawabannya. Apakah kalian puas? Cuming, yang mengalahkan Jiang Cheng Radio hari itu adalah kamu. Aku minta maaf. Aku lupa memberitahumu bahwa aku bergabung dengan Shein Radio. Jika ada kesempatan lain kali, kamu harus menghancurkanku. Cuming, kau jelas tahu, aku adalah pembawa acara Jiang Cheng Radio. Kau tahu ini satu-satunya kesempatanku akting. Namun kau tetap memilih untuk menghancurkanku. Mengapa kau harus melakukan ini? Ketika kamu meninggalkan orang yang sakit jiwa dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa, membiarkannya berjuang sendiri, bukankah itu juga menghancurkanku? Itu tidak sama. Kami tidak punya pilihan, tapi kau melakukannya dengan sengaja. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Atau kamu tidak mau mencari solusi? Sama sekali tidak ada cara. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang sakit jiwa tidak akan keluar dan melukai orang? Apa yang seharusnya kami lakukan? Siapa yang akan menanggung tanggung jawab itu? Kata-kata Sok benar.
Kamu selalu seperti ini. Apakah aku menyakiti siapapun? Aku melukai tanganku, tapi itu aku yang benar-benar hancur oleh luka yang kamu timbulkan. Jika aku tidak sudah benar-benar kecewa dan berhenti memegang sehelai pun harapan untukmu, mengapa aku pahit ucap kata putus? Jati apa yang kau lakukan adalah membalas dendam The padaku. film was translated Semua yang kau lakukan and hanya balas narrated dendam by padaku. M-Media. Tidak sepenuhnya kurasa. Ketika aku melihatmu meneteskan air mata penyesalan, saya memang merasa sedikit kasihan. Tapi saya lebih berharap agar Anda juga merasakan keputusasaan yang saya alami. Jika kau juga bisa bertahan dari keputusasaan ini, lihatlah perang di antara kita. Mungkin saya bisa mengatasinya. Tuan Chuyu. Maaf kau tak cocok jadi pemeran utama pria. Jika kamu tertarik, peran pemeran utama pria kedua, kami bisa memberimu pemeran utama pria kedua. Biarkan aku menjadi peran pendukung untuk Chu Ming lagi. Aku sudah melakukan itu untuknya selama lebih dari 20 tahun. Aku sudah muak. Jadi selama kompetisi Raja Langit, Anda mencuri trofi Raja Langit milik saya. Juga karena kau ingin dari PH jadi utama. Ya, aku mencurinya kenapa? Aku merebut posisi teratasmu Raja Langit. Aku menjebakmu pembakaran dan curi pakaian dalam. Aku mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Aku adu domba kau dengan keluargamu. Aku melakukan semuanya. Aku melakukannya dengan sengaja, jadi kenapa? Apa? Chuyu, apa yang kau katakan? Hubungan kita hancur. Itu semua disebabkan oleh hasutanmu. Itu benar. Itu aku hanya tidak tahan Chu Ming lebih baik dariku. Aku hanya tidak tahan dia lebih luar biasa dariku. Terlebih lagi aku tidak tahan dia berada di atasku sepanjang hidupnya. Chuyu, jika kau bilang semua benci kami pada Cuming, disebabkan olehmu. Selama bertahun-tahun kami telah salah menyalahkan Cuming. Jika Anda tidak menyimpan prasangka terhadap saya jauh di lubuk hati, bahkan jika dia pakai cara paling jahat selidiki, bagaimana Anda bisa percaya? Bisakah kamu menyalahkanku atas apa yang terjadi sebelumnya? Dari masa kanak-kanak hingga dewasa aku hanyalah orang buangan. Semua orang tidak menyukaiku. Semua orang menatapku dengan mata aneh. Semua orang bilang aku tidak bisa dibandingkan dengannya Cumi. Jeti, selama bertahun-tahun ini, kau menggunakan segala cara untuk mencari muka pada kami. Memfitnah Cuming di mana-mana adalah semua demi harga dirimu yang menyedihkan, bukan? Bukankah seharusnya begitu? Jika orang tak bertindak untuk diri dia beban bumi. Apakah ada yang salah? Dengan berjuang untuk diriku sendiri, aku hanya ingin menginjak bau Cuming. Selangkah demi selangkah. Berdiri di titik tertinggi. Apa yang salah kulakukan? Lalu aku ini apa? Kamu merebutku dari Cuming. Apakah itu juga hanya untuk menggunakan aku sebagai balas dendam? Itu benar. Bukan hanya kamu Lin Shiwei. Dan kamu. Kamu. Semua hanyalah alat yang aku gunakan. Selama itu membuat Cui Ming siang. Selama aku bisa, akan selalu menginjak kepalanya. Kasih sayang omong kosong macam apa? Aku tidak peduli. Cuming, maaf. Aku. Sudah terlambat. Chuyu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam, begitu tidak berperasaan terhadapku? Aku memperlakukanmu seperti adik laki-laki. Menyalahkanku. Kau sendiri yang buta. Aku dengan santai menipumu untuk sebuah janji, dan kau mempercayainya. Cuming. Maaf. Itu kami. Aku benar-benar tidak melihatnya. Choyu sebenarnya adalah bajingan seperti itu. Maafkan aku, Cuming. Itu semua salahku. Tarik kembali ketiga kata itu. Saya tidak menerimanya. Korban selama bertahun-tahun ini. Setelah menderita begitu banyak ketidakadilan dan kritik keras, dan orang yang melakukan kesalahan, hanya menggunakan satu frasa maaf, bisa menyelesaikan masalah. Maka di dunia ini, tidak akan ada begitu banyak kebencian dan dendam. Sutradara Bei, saya minta maaf. Jika konferensi pers ini berlanjut, ini tidak ada artinya. Saya pergi dulu. Adapun Anda, sebaiknya simpan saja permintaan maaf palsu itu, permintaan maaf munafik itu, dan mengubahnya menjadi The seruan film was kepada hati nurani translated Cihuyu. and Atau, narrated by bagi M.E. Anda, masih bisa bertobat. Kau tidak bisa pergi. Kau mengambil segalanya dariku. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa dengan mudah pergi begitu saja? Ciuyu, lepaskan. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan blacklist kau di industri hiburan. Apa kau pikir aku takut? Aku sudah tidak punya apa-apa sejak awal. Apa bedanya daftar hitam?
Aku sudah benar-benar dipermalukan. Aku juga ingin kau tidak punya apa-apa. Aku ingin binasa bersamamu. Anda benar-benar anjing kudisan yang menyedihkan. Di paruh kedua tahun ini, Jika musim semi mengasihani bunga-bunga, drama ini langsung menjadi hit begitu diluncurkan. Menjadi salah satu yang paling populer hit tahun ini. Chu Ming, kamu terkenal. tidak hanya terkenal, tapi juga sangat stres. Ada apa? Apakah karena terlalu banyak tawaran akting dan kamu tidak bisa menanganinya semua? Atau apakah angka-angka di kartu bank ini terlalu besar? Kartu bank bahkan tidak bisa menampungnya semua. Dalam 6 bulan terakhir, saya sudah pindah tempat tinggal 3 kali. Dan nomor telepon, saya sendiri bahkan tidak bisa mengingatnya. Tapi mereka selalu berhasil menemukan saya. Terutama ketika saya tidak ingin melihat mereka. Mereka pasti akan muncul di hadapan saya. Mereka cukup gigih. Namun, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu berencana untuk bersembunyi dari mereka selamanya? Tidak pernah memaafkan mereka? Setidaknya untuk saat ini, saya belum memikirkan untuk memaafkan mereka. Lagi pula, dalam 1 bulan, akan ada sesi baru kompetisi Raja Langit, trofi Raja Langit, yang saya kehilangan tahun lalu. Saya ingin mengambilnya kembali tahun ini. Selama waktu ini, saya butuh kedamaian dan ketenangan untuk menulis lagu dan mengarang. Wajah-wajah itu, saya tidak ingin melihat mereka. Aku mengerti. Bagaimana kalau begini? Aku kebetulan punya seorang teman. Dia punya villa tepi laut untuk dijual. Ini di sini adalah kartu namanya. Telepon dia. Cukup bilang aku yang memperkenalkanmu. Dia bisa mengalihkan villa pulau ini kepadamu. Di sana tenang. Tidak ada yang akan mengganggumu. Sebuah villa di pulau. Itu pasti sangat mahal kan? Mahal atau tenang? Yang mana yang kamu pilih? Cuan King. Kalau begitu, saya harus mengganti nomor telepon saya lagi. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Cuan King dan yang lainnya berhasil mengetahui nomor telepon saya. Sebuah villa di tepi laut. Jika mahal biarlah, saya memilih kedamaian dan ketenangan. Ayo pergi. Pulau. Kami adalah orang-orang yang dia bicarakan. Yang tidak mencintai yang mencintai itu salah. Yang tidak mencintai menyakiti. Yang mencintai itu salah. Ini adalah kekejaman kami. Hatinya hancur berkeping-keping. Cuming bernyanyi dengan benar. Kerugian yang kami timbulkan padanya terlalu besar. Hanya mengandalkan beberapa kata, kami pikir kami bisa mendapatkan pengampunannya. Angan-angan. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah lagu masuknya untuk kompetisi, dan juga monolog batinnya. Atau itu balas dendam pada kami, karena dulu kami dingin dan tak berperasaan padanya.
Lagu ini benar-benar membuat kami tersipu saat mendengarnya. Ini bukan salah Cuming. Ini adalah kejahatan yang kami ciptakan. Ini terlalu berlebihan. Cuming. Mengapa kalian semua di sini? Saya minta maaf. Anda tidak diterima di sini. Ini adalah kediaman pribadi saya. Silakan pergi. Kalau tidak, saya akan memanggil keamanan. Cuming, selama 6 bulan terakhir, kamu telah bersembunyi dari kami. Tetapi begitu kami punya kesempatan, kami datang mencarimu. Cuming, kita adalah keluarga. Meskipun ada sedikit kebencian atau dendam, kita harus berdamai, bukan? Cuming, jika kau ingin mendengar kata maaf, kami bisa terus mengatakannya. Kami bisa mengatakannya sampai besok, sampai lusa, sampai kau memaafkan kami. Menjual barang murah kepada Cuyu, saya tidak peduli. Cuming, ibu datang secara pribadi untuk memohon pengampunanmu, mengingat usia ibu yang sudah lanjut dan telah menempuh perjalanan sejauh ini. Tolong beri kami satu kesempatan saja untuk dimaafkan, ya. Baik, menilai dari apa yang Anda katakan, yang seharusnya meminta maaf adalah saya kan. Saya seharusnya tidak pindah terlalu jauh, tapi saya tidak memohon kepada Anda untuk datang mencari saya. Cuming, kami tidak bermaksud menyalahkanmu. Kau tahu maksud kami. Saya tidak peduli apa maksud Anda. Saya tidak mau mendengarkan. Saya ada urusan lain. Saya harus pergi sekarang. Dimengerti? Perakiraan cuaca. Dekat pulau selama beberapa hari ke depan akan ada topan. Layanan feri akan ditangguhkan. Sebelum topan tiba, kalian semua juga harus segera berangkat. Cuming, ibu tahu itu, kamu masih peduli pada kami. Bukan begitu, kamu masih mengkhawatirkan keselamatan kami. Tidak. Apakah ini kekhawatiran dari pihak saya? Saya tidak menyadarinya. Ini adalah pulau pribadi saya. Jika sesuatu terjadi pada Anda di sini, saya akan bertanggung jawab. Jangan terlalu memikirkannya. Apa yang saya katakan, sepenuhnya demi pertimbangan saya sendiri. Cuming, beritahu kami, apa sebenarnya yang harus kami lakukan untuk mendapatkan maafmu? Saya pernah menanyakan kepada kalian semua juga pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kasih sayang keluarga Anda? Ketika kalian semua akhirnya bisa menjawab saya, kalian akan bisa menjawab diri kalian sendiri. Saya harap ketika kita bertemu lain kali, kita semua bisa menemukan jawaban ini. Cuming, Cuming,